Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Nurrohi. Dari kelompok 4 ini saya akan menjadi moderator. Saya mau memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, mungkin ada tambahan. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari kelas BIA. Selanjutnya teman saya bernama. Oke, nama saya Ahmad Fatih Alawi. Saya juga sama dari Mas Maruf, yaitu kelas PAIA. Dan juga ada teman saya yaitu. Kenalkan, nama saya Salman Maulana Arifin dari kelas A. Oke, di sini ya, saya atau kita akan membahas tentang materi tentang inteligensi dan memori pada manusia. Yang pertama dari pengertian. Dari Mas Fahri, pengertian menurut sampean, pengertian dari memori itu apa? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu, yaitu pengertian memori. Memori itu juga bisa disebutkan dengan daya ingat, yang dimana ketika kita memikirkan, menginginkan sesuatu, ataupun kita memiliki sudut pandang tentang suatu pemikiran, itu bisa dikatakan memori ataupun daya ingat. Yang dimana memori itu berfungsi, yang dimana untuk angan-angan ataupun sebagai rehabilitas suatu cita-cita kita. Ketika kita ingin menggapai suatu cita-cita, kita perlu yang namanya dulu memiliki apa itu cita-cita saya ingin menjadi apa. Itu maksudnya ke dalam memori. Ya. Kalau contoh penerapannya Mas Fahri, itu kayak gimana? Untuk dalam menggapai tidak lari dan tidak hilang ingatannya, gimana? Oke, pertanyaan yang kedua itu tentang bagaimana intinya menguatkan pikiran kita. Penerapannya yang saya ketahui itu ada 7. Salah satu yang saya ketahui yang pertama ada tes atau bisa disebut dengan menjangkau, yang dimana pemikiran ini harus dijangkau. Maksudnya menjangkau gimana? Ibaratnya kita sedang melaksanakan pembelajaran di kelas, dan di kelas itu guru sedang menyampaikan suatu materi, misalkan saja materinya tentang pelajaran matematika. Nah, disitulah kita harus bisa menjangkau ataupun memahami dari apa yang guru katakan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu merefleksikan. Apa sih merefleksikan? Apakah harus menerapkan? Belum. Refleksi itu belum penerapan. Refleksi itu ketika guru itu memberikan suatu kesempatan kepada Anda ataupun teman-teman Anda ketika sudah memberi materi, dan itu ada di kesempatan untuk bertanya apa paham atau tidak. Di situ Anda harus merefleksikan suatu memori atau ingatan Anda, dan di mana kepahaman Anda diukur, itu dari situlah bisa diketahui. Berarti itu keaktifan ya? Ya, bisa dianggap keaktifan juga bisa. Yang ketiga adalah mengkodekan ulang. Maksudnya mengkodekan gimana? Begini, mengkodekan itu ibaratnya adalah penguatan kembali, yang dimana penguatan itu ibaratnya ketika kita sudah misalnya pembelajaran matematika, kita diberi rumus seperti ini dilaksanakan ya. Terus bagaimana kita bisa menguatkan materi ini? Maka salah satunya adalah apa? Kita mempelajari, memperdalam dan mengulangi materi yang kita ketahui tadi. Yang keempat adalah menguatkan. Menguatkan ini tadi sama dengan yang namanya mengkodekan ulang. Cuma menguatkan ini tidak harus dilakukan, bisa saja diingat ataupun dihafal. Yang kelima adalah berlatih. Maksudnya berlatih gimana? Seperti yang saya katakan pada pengkodean ulang, ketika kita diberi tugas ataupun kita diberi ilmu untuk pemahaman tersebut, maka kita mencoba dengan hal-hal yang baru. Ketika guru memberikan 1+1 sama dengan 2, kita mengganti misalnya 3 tambah 4 berapa, ini tambah ini berapa, dengan metode ataupun cara yang lain agar kita lebih mengetahui, lebih mendalam. Yang keenam adalah menguji kembali ataupun menguatkan untuk yang kedua kalinya agar apa? Tidak mudah hilang. Karena suatu ilmu itu ketika tidak diamalkan ataupun tidak dipelajari kembali, itu bisa saja ilmu itu hilang, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pemanggilan kembali. Maksudnya pemanggilan kembali adalah ketika kita sudah mempelajari, mengingat-ingat, menguatkan, maka yang terakhir adalah pemanggilan kembali, atau ketika kita siap
atau tidaknya, disitulah fungsi pikiran atau ilmu yang kita pelajari akan berguna. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk cara itu mas, cara masuk pikiran itu tidak ingin seperti itu gimana? Cara menurut Mas ya seperti yang saya sampaikan tadi sudah. Cuma saya ingin menambahi salah satunya agar memperkuat ingatan yang pernah saya baca dari suatu buku itu adalah kita mempelajari suatu ilmu tersebut. Misalnya hari ini kita mendapat pelajaran 3 pelajaran, besoknya kita mengulangi pelajaran yang kemarin itu 1 kali, dan pelajaran yang hari ini kita ulangi juga 1 kali. Besoknya lagi pelajaran yang 2 hari yang lalu itu diulangi 2 kali, pelajaran sebelumnya diulangi 1 kali, dan pelajaran yang didapatkan hari ini diulangi 1 kali. Seperti itu terus menerus. Jadi ilmu itu tidak bisa hilang ataupun akan terus melekat pada diri kita. Oke. Untuk pengertian intelijensi sendiri menurut Mas Ma'ruf itu artinya apa mas? Ya untuk saya intelijensi itu adalah kecerdasan atau kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada dimiliki seseorang untuk memecahkan berbagai masalah. Tingkat intelijensi yang dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah tersebut. Jika orang memecahkan masalah, dia dapat memecahkan masalah dengan cepat dan efektif jika ada masalah lain. Ya itu untuk arti dari intelijensi. Untuk macam-macamnya Mas Ma'ruf itu apa jenis dari intelijensi? Kalau macam-macam intelijensi disebut ada intelijensi verbal, linguistik, kecerdasan, ada yang memiliki hubungan dengan bahasa, serta segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan beragam negara yang disertai menulis. Yang kedua, intelijensi visual, spasial, intelijensi yang memiliki hubungan dengan seni. Seseorang mempunyai tingkat kecerdasan menggambar, melukis, kita memahami. Selain itu, intelijensi visual spasial pun diartikan sebagai kemampuan peta, navigasi, arsitek, serta kemampuan dalam membayangkan objek dari sudut yang berbeda. Yang selanjutnya, intelijensi kecerdasan intelektual atau IQ merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan serta kemampuan untuk belajar serta berpikir dengan abstrak. Selain itu, kecerdasan intelektual merupakan suatu cara seseorang dalam menggunakan simbol serta konsep. Dalam berpikir itu menggunakan konsep. Semua yang dia lakukan untuk kerjakan menggunakan konsep itu yang kecerdasan intelektual atau itu hanya itu yang saya dapat belajar macam-macam. Oke, terima kasih Mas Ma'ruf atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Mas Fikri, apa teori memori itu? Teori yang saya mengerti dan saya ketahui itu teori tentang model-model memori, yang mana itu memori disebutkan di teori itu memori terdiri dari memori sensori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Menurut dari teori ini adalah dua ilmuwan, yaitu Atkinson dan Debris, yang dimana dalam teori ini terdapat yang namanya pengulangan, yaitu proses penyimpanan informasi dalam memori jangka pendek melalui pengulangan. Pengulangan itu sendiri merupakan proses mempertahankan isi memori jangka pendek. Contohnya
kita diberikan materi. Ini suatu latihan itu diulang dari lebih mungkin untuk dioper ke memori jangka panjang. Materi nanti diakhiri dalam masuk ke dalam memori jangka pendek sehingga dapat sudah dipanggil. Kita mengingat kembali apa yang pernah kita latih. Terus ada juga dalam teori ini yaitu tahap pemrosesan. Sebelum itu menjelaskan tentang pola dari teori model-model ini, yaitu input dari luar. Maksudnya input dari luar itu kita belajar dalam kelas pelajaran matematika contohnya. Terus kita masuk pelajaran itu masuk ke dalam apa itu namanya indera, masuk ke dalam penglihatan dan pendengaran apa yang kita pelajari. Setelah itu diproses masuk ke dalam memori jangka pendek. Setelah dalam memori jangka pendek itu diproses lagi masuk ke dalam memori jangka panjang yang nantinya akan menghasilkan ingatan yang kuat. Ya maksudnya ingat terus atau dilupakan. Maksudnya itu hasilnya ada dua, ingat terus atau hilang lupa. Setelah itu di teori ini ada tentang tahapan pemrosesan, yang mana penemu dalam pemrosesan ini adalah Craig dan Lockhart. Mereka menemukan bahwa instruksi-instruksi yang diberikan kepada partisipan eksperimen mengarah pada mengingat kembali recall, yang mana itu spesifik kepada memori jangka pendek. Contohnya itu di sini di buku saya, Craig dan Lockhart itu memberikan sebuah contoh kata kepada partisipan, yaitu tulisan kucing dengan huruf K kecil dan kucing dengan huruf K besar, yang untuk diingat, yang itu tulisannya hanya diperlihatkan beberapa detik dan partisipan untuk mengingat ada bentuk K yang itu K kecil semua, salah satu K kecil, salah satu K besar, atau K besar semua. Yang rata-rata partisipan itu jawabnya benar, satu K kecil dan satu K besar. Dan lagi untuk tulisannya yaitu pasang kata bunga yang sama, yaitu pick dan week, yang itu ya sangat mudah ingat. Pick dan week tulisannya berbeda, hanya sama dalam iramanya, pick dan week. Ya sudah yang ini bisa saya jelaskan dari teori model-model ini yang dari saya bisa jelaskan. Dari pengertian semua ini tadi kita dapat menyimpulkan, yaitu memori yang berarti daya ingat atau kemampuan untuk berpikir. Yang kedua, inteligensi, yaitu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Yang ketiga dari contoh menurut para memori itu, macam-macam memori itu yaitu memori jangka panjang dan jangka pendek yang disebutkan dari Mas Fikri tadi. Sekian dari kesimpulan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.